Selamat sore. Kita bertemu kembali pada mata kuliah metode pengambilan contoh program studi manajemen sumber daya perairan. Perkuliahan minggu ini merupakan perkuliahan terakhir sebelum ujian akhir semester. Kita akan melanjutkan bahasan modul 7 dengan topik pengambilan sampel klaster 2 tahap. Modul ini sebagian sudah kita bahas minggu lalu, dan minggu ini kita akan membahas tiga materi, yaitu adalah pendugaan rata-rata populasi dan total populasi untuk sampel klaster 2 tahap, kemudian pendugaan rasio rata-rata populasi dan pendugaan proporsi populasi. Nah, kita akan bahas materi 3, pendugaan rata-rata dan total populasi. Nah, sebagaimana halnya dengan modul-modul sebelumnya terkait dengan teknik pengambilan contoh atau teknik pengambilan sampel, kita tentu tertarik untuk menduga rata-rata populasi dan juga total populasi. Dan menempatkan batasan pada kesalahan pendugaan. Jadi setiap kita menduga parameter populasi tentu ada batas kesalahan pendugaan. Nah, sebelum kita membahas tentang pendugaan rata-rata populasi dan total populasi, jadi ada baiknya kita memahami beberapa simbol atau notasi yang akan digunakan di dalam rumus-rumus atau formula pendugaan parameter dari populasi dari sampel yang ada. Pertama, N besar, N besar ini adalah jumlah klaster di dalam populasi. Jumlah klaster, kemudian N kecil ini adalah jumlah sampel klaster atau jumlah klaster yang dipilih di dalam sebuah sampel secara acak. Kemudian M besar I, ini adalah jumlah elemen masing-masing klaster atau jumlah elemen dari klaster ke I. Misalnya ada 5 klaster, berapa jumlah elemen klaster 1, jumlah elemen klaster 2, sampai jumlah elemen klaster 3. Sedangkan MI kecil, ini adalah jumlah sampel elemen yang diambil dari klaster ke I. Misalnya sampel klaster ke-1, jumlah elemen yang diambil sampelnya ada sekian, pada klaster kedua sekian. Kemudian M besar, M besar ini adalah jumlah keseluruhan elemen dalam populasi. Jumlah keseluruhan elemen dalam populasi. Sedangkan M besar rata-rata ini adalah rata-rata ukuran klaster untuk populasi. Nah, sedangkan YIJ ini adalah pengamatan. Jadi data pengamatan ke J dari sampel klaster ke I. Sedangkan YI rata-rata ini adalah rata-rata pengamatan rata-rata elemen dari setiap klaster.
Pertama, kita akan bahas pendugaan rata-rata populasi. Jadi formula atau rumus untuk menduga rata-rata populasi, ya, persamaan 7.1, ya. Jadi rata-rata populasi dari sampel klaster 2 tahap ini itu 1/, ya, rata-rata, ya, ini M rata-rata inilah jumlah elemen seluruh populasi dibagi dengan klaster. Ya. Jadi rata-rata ukuran klaster untuk populasi yaitu jumlah elemen, ya, keseluruhan dibagi dengan jumlah klaster. Kemudian, ya, sigma dari, ya, jumlah elemen dari klaster ke I kali rata-rata pengamatan ke I dibagi dengan sampel klaster. Nah, jadi setiap pendugaan parameter tentu ada variannya, ya. Jadi varian penduga dari rata populasi, ya, adalah ini rumusnya cukup panjang, ya, variannya, ya, di mana, ya, varian sampel ini, ya, ini adalah nilainya seperti persamaan 7.3, ya. Ini sedangkan varian dari sampelnya, ya, sampel klasternya adalah persamaannya ini 7.4. Nah, untuk lebih jelas kita akan melihat latihan. Ya, jadi latihan pertama, jadi sebuah perusahaan tambak udang ini memiliki 90 unit tambak yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan perusahaan ini ingin memperkirakan jumlah rata-rata, ya, jumlah rata-rata dari mesin kincir air yang mati dalam rangka untuk perbaikan dalam sebulan terakhir ini. Nah, karena tambaknya terlalu luas dan tersebar di banyak wilayah, ya, ada 90 unit tambak di seluruh wilayah Indonesia, maka dia memutuskan untuk menggunakan sampling cluster dengan menetapkan setiap unit tambak sebagai klaster. Ya, jadi di sini ada 90 unit tambak, ini adalah sebagai klaster, berarti ada 90 klaster. Gitu. Nah, setiap unit tambak ini berisi banyak mesin kincir, sehingga tidak bisa mengambil sampel klaster, sehingga akan membutuhkan waktu dan lama untuk menilai, ya, mesin yang ada di masing-masing klaster. Dan untuk memeriksa catatan perbaikan setiap mesin yang banyak ini tentu akan makan waktu. Oleh karena itu, dia menggunakan sampling 2 tahap. Ya, jadi tahap pertama cukup waktu, ya, untuk mengambil sampel klaster sebanyak 10. Ya, jadi pertama diambil sampel klaster sebanyak 10 atau 10 tambak, dan tahap kedua mengambil sampel elemen, ya, sekitar 20%, ya, mesin, ya,
dari setiap sampel klaster. Jadi dari 10 klaster ini diambil sampel 20% mesin untuk diperiksa. Nah, datanya seperti tabel 7.1, ya, diperoleh data pengambilan sampel, ya, 10 klaster tambak, ya, untuk menduga rata-rata matinya mesin kincir ini, ya, dan nanti akan menentukan batas kesalahan pendugaan. Nah, di sini juga diketahui terdapat 4.500 mesin kincir air di semua tambak. Berarti M besarnya atau jumlah elemennya, ya, jumlah elemen dari populasi itu totalnya adalah 4.500. 4.500 mesin kincir yang ada. Nah, pada tabel 7.1 ini diperoleh data pengukuran sampel mesin kincir yang mati. Untuk sampel tambak 1, ya, misalnya untuk klaster ini tambak 1 ini berarti klaster pertama. Klaster pertama ini jumlah kincir yang ada keseluruhannya adalah 50, MI-nya adalah 50, ya. Kemudian sampel kincir yang diambil, sampel elemen yang diambil adalah 10 mesin. Ini catatan mesin mati. Ya, sampel 1 5 jam matinya, sampel 2 7, sampai sampel ke-10 ini 3. Sehingga rata-rata mesin mati, ya, lama mesin mati untuk di klaster 1, ya, sampelnya itu diperoleh 5,4 jam. Dengan varian adalah sekian. Ya, kita hitung variannya ini adalah sekian. Nah, begitu juga di apa namanya, di klaster 2, ya, tambak 2 ada 65 kincir, ya. Jumlah elemennya, sampel yang diambil, sampel elemen yang diambil adalah 13, ya, dengan lama mesin mati, misal ini, ya, dari ke-13 ini angkanya dengan rata-rata 4 jam. Variannya sekian. Sampai kepada klaster ke-10, di mana di klaster ke-10 sampel tambak yang diambil yang ke-10 ini di dalamnya terdapat 56 kincir, diambil sampel elemennya adalah 11 dengan catatan mesin yang mati dari sampel 11 ini, ya, ke-11-nya ini adalah sekian, rata-rata 5 jam. Ini data hasil pencatatan pengambilan sampel. Nah, dari sini kita akan bisa menghitung rata-rata, ya, jadi berapa rata-rata, ya, untuk jam mati dari mesin, sehingga kita bisa memasukkan rumus, ya, rata-rata jam penduga dari rata-rata populasi ini adalah rata-rata mesin mati ini jumlah klaster dibagi dengan jumlah elemen, ya, sigma dari jumlah elemen rata-rata hasil pengamatan dibagi dengan sampel klaster. Atau ini sama dengan 1 per rata-rata ukuran klaster, ya, dikali dengan sigma dari ukuran klaster ke I, ya, kali rata-rata pengamatan. Nah, sehingga kita akan peroleh, ya, masukkan dalam rumus ini 1, ya, per 50. 50 ini M. Ini adalah rata-rata ukuran klaster. Rata-rata ukuran klaster adalah
4.500 dibagi dengan 90, kita dapatkan 50. Ya. Ini adalah total mesin kincir yang ada di seluruh tambak itu adalah 4.500. Jumlah tambak atau klater 50, berarti rata-rata mesin kincir dalam setiap tambak ada 50. Itu maksudnya ini. Ya, M besar rata-rata ini. Nah, dikali dengan sigma, ya, jumlah elemen klaster ke I dikali rata-rata hasil pengamatan di setiap klaster. Nah, di sini kita masukkan untuk MI untuk 1, ya. Untuk klaster 1 ada dia jumlah klasternya 50, ya. Ini adalah kita masukkan 50, ya. Kemudian rata-rata mesin matinya adalah 5,4, ya. Begitu juga seterusnya, ya, yang kedua sekarang, ya, ditambah dengan 65, ya, dengan rata-rata mesin matinya 4 masuk sini. Begitu juga yang ketiga, ya, 45, ya, sampai kepada ini nanti yang terakhir ke 10, ya, 56 dikali dengan rata-rata mesin mati dibagi dengan jumlah klaster sampel, ya, sampel klaster N, ya. N ini adalah 10, jadi jumlah klaster yang diambil itu adalah 10, sehingga kita akan mendapatkan hasil perhitungannya, ya, adalah rata-rata mesin mati di seluruh tambak itu dengan pengambilan sampel 2 tahap itu adalah 4,8 jam mesin mati. Nah, kita sudah dapat pendugaan rata-rata. Nah, setelah itu kita akan menghitung batas kesalahan pendugaan. Nah, penghitungan batas kesalahan pendugaan ini sama seperti cara-cara penghitungan, ya, tentu varian-variannya sudah diketahui, ya, dan sebagian kita hitung. Jadi dengan persamaan ini kita terlebih dahulu menghitung variannya, ya, variannya, dan juga menghitung persamaan ini, ya, yang kedua nanti di halaman berikutnya. Nah, ini tinggal kita masukkan angka-angkanya ini ke dalam rumus, ya. Nah, begitu juga untuk yang kedua tadi, ya, yang kita akan hitung ini, yang ya, yang persamaan ini, ya, kita masukkan angka-angkanya, ya, sesuai dengan di tabel, ya. Nah, kemudian setelah dua persamaan itu kita hitung, kemudian kita akan masukkan ke dalam persamaan 7.2 untuk menghitung varian. Nah, kalau variannya sudah diketahui, kita akan bisa menghitung B, batas kesalahan pendugaannya, 2 kali akar varian rata-rata. Nah, jadi kesimpulannya kita akan memperoleh rata-rata mesin mati adalah 4,8 jam dengan batas kesalahan pendugaan tidak kurang dari 0,385 jam. Ya, pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, berikutnya kita akan menghitung pendugaan total populasi. Nah, pendugaan total populasi dari pengambilan sampel 2 tahap ini adalah rumusnya adalah demikian. Jadi N, ya, jumlah
klaster dibagi dengan sampel klaster kali dengan sigma ukuran jumlah elemen dalam klaster ke I ya kali rata-rata pengamatan dengan varian sebagai berikut ya, penghitungan rumus variannya. Nah, sebagai mana latihan 1, untuk latihan 2 ini kita ingin mengetahui berapa total ya, dugalah total jumlah jam mati mesin kincir air untuk semua mesin yang dimiliki oleh perusahaan tambak dalam sebulan terakhir. Ya, sebagaimana pada latihan 1, tentukan juga batas kesalahannya. Jadi kita akan menduga dari data ini ya, kita akan menduga jumlah total jam mati mesin. Nah, dengan persamaan ini ya kita akan masukkan angka-angkanya ya. Jadi berdasarkan persamaan ini ya. Jadi N besar atau jumlah klaster dibagi dengan sampel klaster kali sigma ukuran elemen klaster ke I kali rata-rata pengamatan. Nah, N sudah kita ketahui adalah jumlah klaster 90, jadi seluruh tambak jumlahnya 90 dibagi sampel yang diambil ada 10 ya, tambak 1 sampai tambak 10 ini ya, kemudian kali sigma ya, ukuran jumlah elemen dalam klaster ke-1 yaitu 50 ya, dikali dengan rata-rata ya 5,4 ya, kemudian ditambah untuk sampel klaster kedua 65 ya, kali rata-rata mesin mati yaitu 4 jam dan demikian seterusnya sampai yang ke-10 ya, ke-10 56 ya, 56 ini masuk kali rata-rata pengamatan. Jadi hasilnya adalah demikian ya, 21.605,31 jam total mesinnya mati dalam sebulan. Kalau itu dijumlahkan. Nah, selanjutnya sama juga kita akan menghitung batas kesalahan pendugaannya ya dengan persamaan tetap ini B2 akar varian. Nah, tinggal memasukkan angka-angka ini ya. Gitu. Nah, materi keempat adalah pendugaan rasio rata-rata populasi. Nah, penduga rata-rata populasi sebagaimana pada persamaan 7.1 itu tergantung pada jumlah elemen dalam populasi. Namun seringkali ya jumlah elemen dalam atau total elemen dari populasi tidak diketahui. Nah, bagaimana kalau jumlah elemen tidak diketahui? Maka jumlah elemen atau M besar ini ya, M besar ini harus diestimasi dari data sampel. Nah, kita dapat memperoleh estimator atau penduga dari M ya, dari jumlah elemen ini dengan mengalihkan rata-rata ukuran klaster ya, rata-rata ukuran klaster ini adalah rumus rata-rata ukuran klaster dengan jumlah klaster dalam populasi. Nah, jika kita mengganti M karena M ini tidak diketahui dengan penduganya, kita akan memperoleh penduga rasio. Ya, penduga rasio dengan persamaan, jadi penduga rasio dengan persamaan sebagai berikut.
Sedangkan variannya, ya varian dari penduga rasio ya, adalah rasio rata-rata, maksudnya ini adalah sebagai berikut, ya persamaan 7.8. Nah, seperti dengan pendugaan rata-rata populasi, tentu pertama yang akan kita hitung adalah varian rasio, dan juga nanti adalah varian pengamatan sampel. Masing-masing dengan persamaan sebagai berikut. Nah, kita akan latihan ketiga. Untuk latihan ketiga, ini kita akan menduga rata-rata mesin mati tanpa kita mengetahui berapa jumlah elemen atau jumlah kincir keseluruhan tambak yang ada. Ya, jadi dari data ini perkirakan mesin mati rata-rata per mesin dan batas kesalahan pendugaannya, asumsi tidak diketahui M besarnya. Artinya jumlah elemen dari populasi, jumlah total elemen dari populasi tidak diketahui. Itu. Nah, karena jumlah total elemen populasi M ini tidak diketahui, ya, kita harus menggunakan penduga rasio rata-rata jam mati mesin, ya. Rata-rata rasio ini adalah ini lambangnya sebagaimana persamaan 7.7 tadi untuk menduga rata-rata populasi, ya, yaitu rata-rata jam mati mesin. Nah, kembali ke data ini, kita memasukkan angka-angka ke dalam rumus-rumus ini. Ya. Jadi penduga rata-rata jam mati mesin, ya. Pertama, tentu kita selesaikan dulu pembilangnya, ya. Kemudian kita selesaikan penyebutnya, hitung penyebutnya di ini. Ya. Ya, sehingga di sini kita akan mendapatkan, kalau kita tidak mengetahui jumlah elemen populasi, kita masih bisa menduga rata-rata populasi dari sampel 2 tahap ini dengan tadi, ya, dengan persamaan ini. Dan hasilnya adalah 4,6 jam per mesin dalam sebulan terakhir. Nah, begitu juga dalam penghitungan batas kesalahan pendugaan. Ya, jadi batas kesalahan pendugaan ini, ya, rumusnya tetap sama, yaitu adalah B sama dengan 2 kali akar varian rata-rata rasio. Ya, ini. Sehingga memasukkan persamaan ini, ya, dengan cara kita terlebih dahulu selesaikan selalu dalam persamaan varian ini kita selesaikan dulu varian rasionya, kemudian juga sigma dari persamaan keduanya. Nah, ini untuk varian rasionya, ya, sedangkan untuk persamaan sigma keduanya adalah ini yang sudah kita hitung pada latihan 1. Nah, berikutnya kita duga rata-rata jumlah elemen per cluster.
dengan menggunakan rata-rata ukuran sampel cluster. Jadi sigma MI ya, adalah 522, ya, dibagi 10 adalah 10 itu adalah jumlah cluster, sehingga kita dapatkan persamaan ini 52,2. Nah, kemudian masukkanlah hasil perhitungan ini untuk menghitung dari penduga perian rata-rata populasi. Ya, sampai kepada nanti kita akan menghitung batas kesalahan pendugaannya, yaitu adalah sebesar 0,46 jam. Jadi kesimpulannya, penduga rata-rata jam mati per mesin di seluruh tambak adalah 4,6 jam dengan batas kesalahan penduga kurang dari 0,46 jam pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, terakhir adalah penduga proporsi populasi. Jadi seperti dengan metode pengambilan sampel lainnya, penting juga adalah pendugaan proporsi populasi. Jadi dalam hal ini pertimbangkan masalah memperkirakan proporsi populasi, ya, seperti misalnya pada kasus proporsi mahasiswa yang mendukung undang-undang tertentu, atau proporsi mesin yang tidak memiliki waktu henti selama sebulan terakhir. Jadi selama sebulan terakhir, mesin kincir itu tidak pernah dihentikan. Berapa proporsi yang tidak pernah dimatikan? Nah, perkiraan proporsi dapat diperoleh dengan menggunakan penduga rata-rata populasi yang diberikan dalam persamaan 7.1 dan menyatakan ya, hasil pengamatan YI, di pengamatan pertama misalnya ini 1 atau 0, tergantung dari apakah elemen ke J itu dan pada klaster ke ini termasuk dalam kategori atau tidak. Misalnya proporsi mesin yang tidak memiliki waktu mati. Kalau dia memiliki karakteristik ini nilainya 1. Kalau dia tidak memiliki karakteristik ini nilainya 0. Ya, itu. Kalau ya berarti dia 1, kalau tidak berarti 0. Nah, karena ukuran total elemen populasi biasanya tidak diketahui, kita menyajikan rumus untuk menduga proporsi populasi ini dengan menduga rasio yang analog dengan diberikan pada persamaan 7.7. Ya, sebutlah misalnya rasio rata-rata sebagai proporsi elemen sampel dari klaster KI yang termasuk dalam kategori yang diminati, dari dalam kategori ya, yaitu angkanya 1. Sehingga rumus atau formula penduga proporsi populasi dihitung dengan persamaan ini, 7.11. Sedangkan variannya adalah ini. Jadi persamaan untuk menghitung varian. Ya. Nah, jadi varian daripada proporsi ini adalah sama dengan persamaan ini. Dengan Q, ya, kalau P itu adalah memenuhi kriteria, ya, Q itu tidak memenuhi kriteria. Itu. Sehingga Q ini adalah 1 dikurang PI. Ya, PI ini memenuhi kriteria PI adalah memenuhi proporsi yang memenuhi kriteria, sedangkan KI proporsi yang tidak memenuhi kriteria. Nah, latihan 4. Masih kita menggunakan kasus tambak. Jadi pengusaha tambak pada latihan 1 ini ingin memperkirakan proporsi mesin yang telah mati untuk perbaikan besar. Jadi proporsi sampel mesin yang membutuhkan
perbaikan besar diberikan pada tabel 7.2 ini. Data untuk mesin yang disampel itu sama dengan latihan 1. Perkirakanlah proporsi mesin yang membutuhkan perbaikan besar untuk semua tambak dan tentukan batas kesalahan pendugaan. Jadi data hasil pengukuran dari sampel klaster pertama, ya, klaster pertama jumlah mesinnya adalah 50 di tambak tersebut, jumlah sampel mesin yang diambil adalah 10, ya. Sedangkan proporsi mesin yang membutuhkan perbaikan 0,4, ya, 0,4 atau 40%. Ya, klaster kedua, ya, di sini ada jumlah mesinnya adalah 65 atau jumlah elemen dari klaster 65, sampel elemen yang diambil ada 13, proporsi yang perlu perbaikan 0,38, ya, dan seterusnya. Ini adalah data hasil pengamatan. Sehingga di sini kita bisa menduga proporsi mesin yang membutuhkan perbaikan besar, ya, dengan memasukkan persamaan tadi, ya, 7.11. Ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan proporsi mesin yang membutuhkan perbaikan besar adalah 0,34 atau 34%. Nah, begitu juga nanti akan menentukan batas kesalahan pendugaan dari proporsi mesin yang membutuhkan perbaikan. Nah, untuk penghitungan batas kesalahan ini prinsipnya sama dengan teknik sampling lainnya, ya. Tentukan dulu variannya, kemudian kita bisa menghitung batas kesalahan dari data varian proporsi, yaitu 2 kali akar varian proporsi. Nah, kalau ini variannya sudah diketahui, ya, sehingga kita mendapatkan batas kesalahannya adalah 0,057. Ya, sehingga kesimpulannya kita menduga proporsi mesin yang membutuhkan perbaikan besar di seluruh tambak itu adalah 0,34 atau 34% tadi, dengan batas kesalahan kurang dari 0,057 atau 5,7%, ya, 0,57% pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi demikian materi kuliah hari ini, ya, dan ini memang perlu untuk